Jadi salah satu untuk memudahkan kita untuk masuk surga itu adalah salah satunya dengan cara belajar. Makanya harus tekun belajarnya. Harus tekun belajarnya. Ciri-ciri santri adalah mereka yang suka ngaji. Tidak suka main. Nah, kalau ada santri yang sukanya main-main saja tanpa kemudian suka ngaji, kira-kira pantas nggak disebut dengan santri? Hah? Nggak pantas ya. Maka daripada itu kawan-kawan juga harus senang ngaji. Dulu ketika saya mondok, kiai saya mengatakan bahwa rukun santri itu hanya 3. Santri itu dikatakan santri kalau melakukan 3 perkara. Tentu Anda sudah sering mendengarnya ya. Yang pertama, santri harus sholat berjamaah. Yang kedua, santri harus sekolah. Yang ketiga, santri harus ngaji. Kalau santri satu saja tidak melakukan hal ini, tentu tidak akan diklaim atau tidak akan menjadi seorang santri. Itu begitu. Nah, santri itu kalau meninggalkan salah satunya juga belum sempurna kesantriannya. Jadi santri itu harus melakukan apa tadi pertama? Sholat berjamaah. Yang kedua, sekolah. Yang ketiga, ngaji. Itu adalah santri. Nah, kalau tidak begitu, maka tidak santri. Nah, ini menarik sekali. Nah, kalau jadi santri, Anda sudah menjadi santri, berarti Anda telah sedang dijadikan Allah sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan atau makalah mengatakan man kana yuridullahu khairan falyufaqihu fid-din. Barang siapa yang mereka ingin atau barang siapa yang mereka dicintai oleh Allah, ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah adalah dipintarkan dalam masalah agama. Nah, kamu semua ketika mondok di pesantren itu tentunya sedang akan pintar terhadap masalah agama. Terbukti dalam kaitan ini Anda semua belajar fikih, betul enggak? Fikih itu ilmu agama. Kamu belajar apa lagi? Selain fikih, belajar shorof, belajar nahwu, belajar tauhid, ya enggak? Bahkan Anda belajar hadis. Itu semua adalah bagian daripada untuk Anda menjadi pintar dalam masalah agama. Nah, berarti ketika Anda pintar dalam masalah agama, berarti Anda sedang diharapkan oleh Allah untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang dicintai oleh Allah itu memiliki kelebihan. Kelebihannya apa? Akan dipermudah rizkinya. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah itu akan diberi kemudahan dalam hal rizki. Nah, dalam satu makalah disebutkan waman tafaqquhu fiddin yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang pintar dalam masalah agama, maka orang tersebut akan dipenuhi rizkinya, yang rizkinya dari arah-arah yang tidak diduga-duga datangnya. Orang biasanya kalau ingin mendapatkan rizki bekerja, betul enggak? Nah, Allah kalau kamu dijadikan oleh Allah menjadi kekasih Allah, itu kamu nggak kerja bisa dapat uang. Berarti ngingu toyol? Enggak. Ngingu toyol itu kan ajis.
Enggak. Itu sama Allah disediakan, diberikan rizki dari arah-arah yang tidak terduga-duga. Datang orang ya ngasih uang. Atau bukan semacam itu. Mencari kerja tanpa pun mencari kerja, dapat pekerjaan yang enak. Dapat pekerjaan yang nyaman. Dapat pekerjaan yang dirahmati oleh Allah. Dapat pekerjaan yang hasilnya diberkahi oleh Allah. Itu yang disebut dengan yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Nah, insya Allah kamu semua nanti atau Anda semua, kalau Anda masih kuat di pondok pesantren, maka Anda menjadi orang-orang pintar dalam masalah agama. Kalau sudah menjadi orang pintar dalam masalah agama, fa insya Allah rizki nggak usah dipikirkan. Karena akan datang sendiri tanpa kita cari kerja, kita dapat pekerjaan atau bisa berusaha. Dan hasilnya tentu bermanfaat. Nah, salah satu untuk kemudian mengisi bulan Ramadan itu diperbanyak ngaji. Nah, di tangan Anda semua setidaknya ada 3 kitab, betul enggak? Ada kitab pertama apa? Wasaya atau Wasiatul Mustafa. Wasiatul Mustafa ini hampir tiap Ramadan saya kaji. Ya, jadi kalau kelas 3 atau kelas 2 kayaknya belum ya. Karena kemarin pandemi. Sudah? Sudah pernah mengaji ya? Oke. Jadi kalau Ramadan kemarin kita nggak ngaji kan? Nggak kan? Ngaji? Oh iya. Nah, kalau udah ngaji berarti Wasayatul Mustafa itu hampir setiap tahun dikaji. Dan tentu tidak bosan-bosan karena apa? Makna dan kandungannya itu banyak sekali. Karena untuk apa? Motivasi hidup dan juga untuk pegangan cara berperilaku sebagai hambanya Allah. Makanya Wasayatul Mustafa itu saya tetap adakan. Itu yang pertama kitabnya. Kitab yang kedua ada kitab apa? Mabadi' Fiqhiyah, yakni fikih untuk pemula. Jadi Anda nanti dalam kitab Mabadi' Fiqhiyah ini Anda akan mempelajari tentang ilmu fikih. Nah, walaupun nanti pemula, insya Allah penjabarannya lebih daripada pemula. Fikih sejatinya sudah Anda pelajari pada saat Anda sekolah, ya enggak? Ada di sana namanya Khoya Watak Takrib kitabnya. Itu Anda sudah pelajari. Nah, tetapi kemudian ingat bahwa lain guru mungkin akan lain keterangan. Nah, itu yang kemudian akan menjadi beda. Terus nanti karakter kitab ini juga nanti akan berbeda dengan karakter kitab Khoya Watakrib. Itu begitu. Kitab yang ketiga ada Aqaidud Diniyah. Ini kitab tauhid. Nah, kenapa kemudian tahun ini atau bulan Ramadan ini saya mengkaji 2 kitab ini tambahannya, yakni kitab Aqaidud Diniyah atau kitab tauhid dan yang kedua kitab fikih. Ini adalah karena memang kitab ini mengandung 2 pondasi yang harus diketahui oleh setiap orang muslim. Jadi kalau panjenengan semua punya pondasi keagamaan yang kuat dan kemudian paham, maka Anda seterusnya dalam beragama akan kuat juga dalam beragama dan kuat juga dalam menjalankan syariat. Itu begitu. Nah, elaborasinya adalah kitab Wasayatul Mustafa. Kitab Wasayatul Mustafa ini identik dengan ilmu akhlak. Di dalam ilmu agama itu ada 3 keilmuan dasar dan pokok. Ditulis. Yang pertama ada ilmu syariat.
Ya, dalam beragama ada 3 ilmu pokok. Yang pertama ada ilmu syariat. Ilmu syariat adalah ilmu-ilmu yang menjelaskan cara beribadah, cara bermuamalah, cara berkeluarga, hukum pidana, serta ilmu tauhid. Itu namanya ilmu syariat. Yang kedua, keilmuan yang kedua adalah ilmu hakikat atau ilmu tasawuf. Ilmu hakikat atau ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kok gak nulis siapa? Gak ada pulpennya? Hah? Kok gak bawa buku? Hah? Ada yang gak bawa buku? Kok gak bawa buku? Belajar gak bawa buku, coba logikanya bagaimana? Mau cari ikan tak pakai alat? Iya. Kalau cari ikan di lautan gak pakai alat gimana? Tenggelam atau keselulup? Hah? Keduanya. Ya. Ada petani gak punya cangkul, bagaimana? Tanahnya digigitin gitu. Kayak tikus. Harus punya buku, harus punya pulpen. Kalau nggak punya buku, nggak punya pulpen, atau nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, berarti nggak niat mencari ilmu. Kalau sudah nggak niat cari ilmu, kira-kira ilmu dapat enggak? Enggak dapat. Paling Anda nyampe ke sini cerita. Paling Anda nyampe di sini jawil-jawilan. Atau bahkan tidur. Ya. Nah, ilmu itu harus dicatat. Karena ilmu itu kadang kita lupa. Sebelum kita lupa harus dicatat. Satu saat kita kalau lupa bisa membuka. Nah, itu begitu. Nah, harus bawa buku. Harus punya pulpen. Ya. Kok mahal banget belajar? Ya harus mahal. Belajar kok nggak mahal? Kira-kira buku mahal nggak? Hah? Mahal nggak buku? Berapa kamu beli? Nah, mosok mahal. Pulpen mahal tidak? Mahal. Berapa kamu beli? Weh, pulpen tinta emas. Bukan ya? Hitek ya? Ya, pulpen hitek. Itu namanya pulpen hitek namanya. Nah, mahal kudu mahal karena memang dalam syarat belajar itu selain pintar harus apa?
punya modal. Itu begitu. Oke, ilmu apa tadi? Tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari tentang, ya kan? Cara bagaimana membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, dan menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Nah, itu namanya ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu seperti ilmu akhlak. Ya enggak? Ya, ilmu akhlak. Ilmu akhlak itu adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat tercela, sifat-sifat mahmudah. Sifat tercelanya ditinggalkan, sifat mahmudanya dipakai. Orang itu akan jadi mulia meski tidak punya apa-apa. Kalau dia punya akhlak, pasti mulia. Betul enggak? Orang itu walaupun tidak punya harta, tapi punya apa? Sifat-sifat mahmudah seperti sabar, seperti tidak sombong, seperti zuhud dan lain sebagainya. Pasti orang ini akan jadi mulia. Itu begitu. Nah, di pondok saya ada santri. Ada santri ini bukan orang kaya, bukan dari kalangan anak orang kaya. Bahkan dia kalau mondok itu hanya cukup untuk bayar SPP. Bayar SPP itu bayar syariah pondok dan SPP sekolah. Untuk makan tidak bisa. Untuk makan tidak bisa. Jadi kalau makan bagaimana? Makannya di dalam. Jadi abdi dalam, bantu-bantu kiai, bersihin, nyapuin, ya kan, rumah ataupun nyapuin halaman. Itu begitu. Dan itu terus kemudian dilakukan. Itu terus dilakukan dan dia juga sering membuang sampah. Jadi sampah di pondok itu dia yang buangin. Ya, sampah disapu di depan kamar, diletakkan di tong sampah, dia angkut ke gerobak sampah, dia buang. Tetapi kemuliaannya di mata santri-santri sangat mulia. Dia dihargai, dihormati, bahkan ketika dia sakit, itu yang jenguk bukan hanya santri, tetapi kiai-kiai. Wah, mulia enggak? Mulia. Nah orangnya sih gak ganteng-ganteng amat. Kalau ama saya ya jauh banget lah gantengnya, lebih ganteng saya gitu. Tetapi saya lihat kemarin ketika dia menikah dapat anak yang cantik, anak perempuan apa namanya, dapat istri yang cantik. Ini berkat apa? Kemuliaan yang ada pada dirinya. Apa kemuliaannya? Mau buang sampah, mau melayani kiai. Itu namanya menghiasi diri dengan sifat-sifat mahmudah, terpuji. Nah itu begitu. Nah di kampung saya ada juga, ada nenek-nenek. Dia hidup sebatang kara. Nenek-nenek ini juga enggak kaya-kaya amat. Ya, enggak kaya-kaya amat. Juga enggak punya, dibilang dikatakan tidak punya karena memang makannya itu hanya pas-pasan saja. Tetapi kalau seandainya tetangganya itu punya gawe, nenek-nenek ini pasti datang. Bukan meminta makanan tetapi justru bantu. Jalannya sudah enggak tegak lagi. Jalannya sudah tidak tegak lagi dan tertatih-tatih. Tapi setiap kali tetangganya itu punya gawe, contohnya pesta, contohnya apa dan lain sebagainya, contohnya melahirkan, itu pasti dia datang tuh. Datang nyuci piring, setelah nyuci piring pulang.
Disuruh makan nggak mau. Kalau nggak nyuci piring kadang-kadang ya metiin apa? Cabai. Kemudian ngupasin bawang. Itu semacam itu. Kalau datang itu semacam itu. Lantas kemudian selesai pulang. Nah dari itu kemudian masyarakat dan tetangganya itu kagum dengan ini. Ini orang baik itu. Mau mengabdikan diri kepada orang lain. Ini jadi mulia. Ketika meninggal, nenek ini meninggal, banyak sekali yang takziah dan mensolati. Jadi kalau kita mungkin, kalau di masyarakat kita paling orang sholat 100 atau 200 ke bawah ya. Ini beberapa kali orang datang mensolatinya. Berapa gelombang ya orang mensolatinya. Artinya kemuliaannya itu sangat mulia. Nah tetapi kalau ada orang tidak punya akhlak, tidak punya tata krama, kira-kira bagaimana? Ketika meninggal begitu kira-kira bagaimana yang lain? Alhamdulillah. Ya enggak? Punya tetangga, tetangganya suka nyolongin ayamnya. Ya, suka nyolongin ayam kamu. Ketika tetangga kamu meninggal, kamu ngomong apa dalam hatimu? Alhamdulillah ayamku nggak hilang maneh. Nah itu bedanya orang yang punya akhlak dengan tidak punya akhlak. Ada orang kok kemudian jahat, nakal. Nah pasti ketika meninggal itu banyak orang yang mengucapkan alhamdulillah. Tidak kehilangan. Tidak sebagaimana nenek-nenek tadi. Orang banyak kehilangan. Nah ini coba. Itu ilmu tasawuf. Belajar ilmu tasawuf. Nah setidaknya di dalam pembelajaran kita untuk bulan Ramadan ini, itu kita mempelajari ilmu syariat dengan 2 kitab ini, yakni kitab Tauhid dan kitab Fikih. Yang kedua adalah kitab Tasawuf. Di dalam Wasyatul Mustafa ini sebagaimana yang Anda ketahui, ini terhimpun atau menghimpun hadis-hadis Nabi yang kemudian diucapkan kepada Sayyidina Ali, atau nasihat Nabi kepada Sayyidina Ali. Makanya nanti coba diperhatikan. Oke, itu sebagai pengantar. Nanti kalau sudah selesai ini kan kitabnya tipis banget, betul enggak? Ya enggak? Nanti kita pakai Hoya wa Takrib untuk malam hari. Jadi kitab ini untuk siang hari, ini untuk subuh, ya. Nanti Hoya wa Takrib untuk malam. Oke? Bisa ya? Hoya wa Takrib itu yang kamu punya, yang kemarin ngajinya siang kemudian saya nggak ngaji. Karena memang saya ngaji kemarin itu hanya untuk mengisi waktu libur saya kuliah. Gitu ya? Paham ya? Oke. Sebelum kita ngaji, sebagaimana yang saya sering lakukan, maka tahlilan dulu sebentar, nanti habis itu ngaji. Agar apa? Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, itu diberkahi oleh Allah dan diberi kemanfaatan oleh Allah, juga diridhoi oleh Allah, sehingga nanti pada gilirannya kita dapat mengembangkan ilmu yang kita dapat untuk kemudian dikembangkan di masyarakatnya masing-masing. Minimal kita bisa memanfaatkan untuk diri kita sendiri. Sehingga kita menjadi apa? Orang yang mulia di mata Allah. Oke, siap?